welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah, buat kalian yang baru-baru main ke channel ini ya, di channel ini kita bakal bahas tentang sneakers, hobi, dan lifestyle. Yang tentunya banyak hal positif yang bisa kalian ambil di channel ini guys. Dan banyak hal-hal baru juga yang bisa kalian ambil dari channel ini. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi, video unboxing, dan video-video terbaru dari channel ini guys. Nah, pada episode kali ini gue bakal bahas tentang sepatu Air Jordan 1 Dark Mocha ya. Di video sebelumnya gue udah bahas unboxing dan material-material atau detail tentang sepatu ini. Nah, pada episode kali ini gue bakal bahas Air Jordan 1 Dark Mocha yang fake ya, dan yang asli atau yang legit nih guys. Yang fake-nya juga ini ada yang versi God version ya, yang udah bener-bener menyerupai atau mirip dengan versi retailnya. Yang kedua itu adalah versi yang bener-bener masih salah gitu. Jadi buat kalian yang pengen beli Air Jordan 1 Dark Mocha ini, alangkah baiknya kalian tonton video ini dan kalian bisa aware tentang apa aja atau di bagian mana aja yang biasanya itu masih terdapat salah, atau di bagian mana aja yang bisa kalian cek untuk memastikan sepatunya ini legit atau fake gitu guys. Nah, langsung aja guys kita mulai. Yang pertama, kalau misalnya kalian pengen beli Air Jordan 1 Dark Mocha ini ya, ini spesifik ke Dark Mocha ya, tapi ada beberapa bagian juga yang kalian bisa cek ketika kalian pengen beli sepatu Jordan 1 yang colorway-nya yang berbeda gitu ya. Ada beberapa bagian yang ini bisa dibahas secara general. Yang pertama ini di bagian dusnya. Kalau misalnya yang legit, ini tulisannya, fontnya ini Civic ya, jenis fontnya seperti ini. Kalau misalnya yang fake itu kayak di contoh yang gua tampilin, itu US 8,5, tapi fontnya 8,5-nya itu terlalu nggak bold gitu ya. Jadi fontnya juga berbeda. Kalau yang asli seperti ini USA 9, nah di bold seperti ini ya. Terus jenis fontnya juga berbeda dengan Air Jordan 1 yang legit. Kemudian kalau misalnya local pair ya harus ada stiker ini. Stiker menandakan kalau misalnya ini adalah local pair diimpor oleh importer resmi ke Indonesia gitu guys. Ini ada stiker importirnya. Kalau menurut gua sih yang paling harus kalian perhatiin itu bukan di kotak sih. Kalian harus perhatiin adalah di sepatunya, karena kita beli itu bukan beli kotak tapi beli sepatunya gitu guys. Nah, kalau dari sisi sepatunya, yang pertama kalian harus lihat itu ada di bagian wings logonya. Nih, di bagian wings logonya, kalau misalnya Jordan yang asli ya, itu di bagian logo wingsnya ini embossnya itu dalam banget gitu. Jadi capnya itu dalam dan rapih, J-nya juga detail. Kemudian ada tulisan TM di sini. Ini juga spasinya harus pas, jangan terlalu nempel atau jangan terlalu jauh gitu ya tulisan TM ininya. Terus ini embossannya juga rapih dan dalam gitu ya. Kalian bisa lihat kalau misalnya yang fake di sini embossannya itu masih flat ya. Embossannya masih flat. Kemudian kalau misalnya kalian raba gitu ya, itu nggak terlalu timbul gitu. Nggak terlalu timbul. Kemudian kalian bisa cek dari bagian tangnya nih guys. Di bagian tangnya, ini kalau yang Dark Mocha atau Nike Jordan ya, Jordan 1 yang lain, itu antara tulisan Nike sama bagian atasnya itu ada space ya, ada jarak gitu. Kemudian kalau misalnya yang di Jordan 1 Dark Mocha ini tulisannya agak off-white ya, off-white. Terus di sini tulisan R-nya juga rapih gitu guys. Kemudian di bagian bawahnya tulisan Nike and the swoosh itu dia rapih dan ada jaraknya. Jadi nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah juga gitu. Jadi rapih, ada jaraknya, dan tulisannya itu rapih gitu ya. Nah, kalau misalnya yang fake, ini yang di sebelah kiri yang di checklist ini bukan legit ya. Ini adalah Jordan 1 yang PK God gitu ya, atau kualitasnya itu God version. Nah, walaupun God version, ini tulisan Nike-nya masih terlalu atas guys.
Jadi nggak ada jarak antara tulisan Nike dengan yang warna hitam ini, nggak ada jarak. Jadi tulisan Nike langsung aja hilang gitu ya. Ini yang di checklist ini bukan berarti legit, ini adalah good versionnya. Dan yang disilang ini versi wrongnya gitu. Jadi versi yang masih salah gitu guys. Yang versi masih salah ini kalian bisa langsung lihat detailnya. Ini bordiran swooshnya ini nggak terlalu bagus ya. Dan tulisannya nggak off-white. Kemudian logo R-nya juga ini nggak rapih ya, di bagian bawahnya yang di tulisan Nike-nya nggak rapih, dan itu jaraknya terlalu jauh. Jadi jaraknya terlalu jauh juga itu kalian harus curiga gitu. Jadi jaraknya itu sebenarnya nggak terlalu jauh antara Nike sama tulisan hitam di atasnya, ini ada space tapi nggak terlalu jauh. Dan kalau misalnya terlalu mepet seperti ini misalnya, ini juga jelek gitu ya, maksudnya masih belum legit. Dan kalau misalnya pun udah PK God juga rata-rata ini nggak ada space-nya gitu. Jadi ini kalian bisa langsung bandingin dari PK God, udah gitu fake yang masih salah, dan ini versi retailnya atau versi legitnya gitu guys. Kemudian dari tang ini, dari logo Nike, kita bisa langsung turun ke bawah ya. Di bagian bawah ini ada stitching nilon. Kalau yang asli itu warna nilonnya itu off white ya, sama kayak di bagian tangnya. Jadi warnanya sama, off white. Kemudian jahitannya ada 2 seperti ini, dan jahitannya itu rapih guys ya. Stitching di bagian sini ya, stitching di bagian sini. Kalau misalnya yang masih salah, yang PK God nih ya, yang di checklist nggak terlalu mencolok, yang PK God ini udah agak bener ya, yang versi God versionnya. Tapi yang versi salahnya ini masih ada beberapa kesalahan. Yang pertama, warna benangnya ini nggak off white ya, yang masih salah. Ini warna benangnya nggak off white, dan stitchingnya itu nggak rapih gitu guys. Kalau misalnya kalian lihat ya, untuk di bagian toolboxnya yang legit ini lebih rounded ya. Di bagian yang hitam ini, di bagian depannya lebih rounded, dan di bagian toolbox yang warna putih ini dia nggak flat ya, dia nggak flat, jadi dia itu seperti ini. Nah, jadi dia agak bumpy di bagian tengah ya. Dan yang masih salah ini dia nggak terlalu kelihatan ya, di bagian toolboxnya nggak terlalu rounded. Kemudian juga di bagian toolbox di bagian tengahnya itu dia flat gitu guys, jadi nggak bumpy seperti ini. Memang kalau misalnya di bagian toolbox ini agak susah ya ngelihat detailnya kalau misalnya kalian nggak bandingin langsung antara yang legit dan yang fake gitu guys. Tapi kira-kira seperti itu untuk yang di bagian toolboxnya. Kemudian kalian juga bisa lihat di bagian shape-nya, di bagian belakang ya, siluet dari sepatunya. Kalau misalnya yang legit itu siluetnya itu masih ya, kalau misalnya kalian lihat ya, bentuknya dari atas besar, udah gitu agak kecil di sini di bagian swoosh-nya, kemudian agak membesar lagi di bagian bawahnya. Tapi kalau misalnya yang fake itu dia bener-bener lebar banget, dan ada juga yang fake untuk Jordan 1 yang lain gue pernah lihat itu lurus gitu ya, jadi nggak seperti Jordan 1 yang legit shape-nya gitu. Jadi shape-nya ini berbeda. Kemudian di bagian kolarnya ini, di bagian ujungnya ini agak sedikit apa ya, ada tonjolan ya keluar gitu. Jadi shape-nya itu seperti ini. Kalau misalnya di bagian atasnya tuh agak sedikit nonjol keluar ya di bagian tengahnya. Kalau misalnya yang fake itu dia rounded aja gitu, jadi nggak ada apa namanya perbedaan gitu di bagian kiri kanannya itu, di bagian tengahnya itu nggak ada perbedaan kayak di gambar ini guys. Jadi flat aja gitu guys untuk di bagian kolarnya. Kemudian untuk di Jordan 1 Dark Mocha ini, kalau misalnya kalian mau ngecek legit sama enggaknya, itu di bagian material dari sweatnya. Di sweatnya ini kalau misalnya kalian usap-usap seperti ini ada perubahan warna, dan ini materialnya lembut banget ya guys. Dan warnanya nggak terlalu coklat. Kalau menurut gua ini warnanya agak lebih light dibandingin kalau misalnya yang ini ya, Biohack. Ini warnanya kan kalian bisa lihat ya, lebih gelap gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapetin sepatu yang terlalu coklat atau coklatnya itu agak aneh, ya itu kalian harus curiga sih. Kalau misalnya gua yang paling dilihat itu pertama dari sini, dari bagian leather atau dari bagian sweat di bagian kolarnya.
Tapi kalau misalnya kita lihat di gambar ya, ini di bagian sweatnya itu terlalu putih ya, warnanya terlalu putih, dan kalau menurut gue ini agak kasar ya, kelihatannya tuh kayak agak kasar gitu, beda dengan versi yang aslinya. Kalian juga bisa perhatikan di bagian sweat di bagian belakangnya nih guys. Kemudian yang bisa kita bahas lagi atau bisa kita perhatikan ketika kita beli sepatu Air Jordan 1 Dark Mocha, walaupun ini terlepas dari sepatunya ya, misalnya kalian udah cek sepatunya, ini ada aksesoris yang kalau misalnya kita beli retail atau beli langsung dari Nike-nya, aksesorisnya seperti ini guys. Jadi ada tambahan extra lace ya, berwarna off-white ya. Extra lace-nya harus berwarna off-white yang asli. Kemudian untuk plastiknya ini seperti ini, warna putih bening. Kemudian di bagian perekatnya ini warna putih bening juga. Jadi warna putih gitu ya, bukan warna merah, bukan warna biru, bukan warna apapun. Kemudian lace-nya juga warna off-white. Kemudian di bagian kepala lace-nya ini berwarna bening gini ya. Bening, udah gitu ada lace-nya di baliknya yang berwarna off-white. Jadi susunannya pun seperti ini ketika kalian beli. Jadi nggak acak-acakan dan lain sebagainya. Misalnya kalian pertama kali lihat, udah gitu dia bilangnya legit dan ini aksesorisnya ini agak mencurigakan, kalian harus langsung aware dengan sepatunya nih guys. Atau mulai dari kotaknya, kalau kalian udah mencurigakan dari kotaknya, kalian langsung cek sepatunya seperti apa gitu guys. Dan yang pasti saran gua, kalau misalnya kalian pengen beli sepatu ini harus kalau misalnya kalian nggak bisa dapat dari retailer langsung, kalian beli dari reseller tapi yang terpercaya guys. Itu tips-tipsnya untuk kalian ketika pengen beli Air Jordan 1 Dark Mocha ini supaya kalian bisa dapat barang yang legit gitu ya. Dan kalau misalnya tips juga, kalau misalnya kalian bener-bener ragu nih sama barangnya legit apa enggak, kalian bisa juga legit check ya. Banyak sekarang legit check yang ada di Indonesia. Yang gue udah pernah coba itu Depatu ya, depatu.com. Kalau misalnya kalian punya referensi yang lain, monggo silahkan di legit check aja dulu sepatunya menurut pendapat orang lain seperti apa. Dan kalau misalnya hasilnya itu ternyata fake, kalian harus komunikasikan ke sellernya itu secara baik-baik ya guys. Atau kalian boleh bilang meragukan gitu ya, jangan bilang langsung fake gitu, karena kadang kan orang nggak terima gitu dibilang fake barangnya gitu. Bilang aja yang meragukan, bro barangnya gue refund aja ya segala macam, pokoknya gitulah secara baik-baik gitu bilangnya. Karena kita sendiri susah ya buat mastiin bikin fatwa gitu kalau misalnya sepatu ini legit apa enggak, karena kita juga cuman bisa melihat dari ciri-ciri dari sebuah sepatu yang dirilis oleh Nike gitu guys. Kira-kira seperti itu. Selebihnya mungkin kayak aksesoris gini bisa juga jadi pertimbangan ya. Tapi ini nggak menjadikan sesuatu yang mutlak. Kalau misalnya ininya legit, sepatunya legit gitu. Jadi nggak. Jadi semuanya harus dicek secara keseluruhan gitu guys. Jadi nggak cuman bisa dilihat dari aksesorisnya aja, nggak bisa dilihat dari boxnya aja, terus sepatunya legit gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus dilihat dari sepatunya dan paket keseluruhannya ketika kalian membeli sepatu Air Jordan 1 Dark Mocha ini guys. Nah guys, mungkin sekian video pada episode kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan kalian dan menjadi informasi baru buat kalian semua nih guys. Dan kalau misalnya kalian yang mau beli sepatu Air Jordan 1 Dark Mocha, supaya kalian tidak tertipu dan kalian mendapatkan sepatu yang legit guys. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue, ibnumutakin46. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita, search aja Voivale pakai V. Dan kalau misalnya kalian mau consign sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, Naisus_supply. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat!